Tiga ada. Silakan. Baik, Ya, Bu Nur masih ada ya, pertanyaan? ya, Prof. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Ustadz Dede. Luar biasa, sangat mencerahkan ya. Eh, kita bisa tahu bagaimana proses penyusunan daripada penulisan Al-Quran yang eh, memang prosesnya luar biasa ya, yang penuh kehati-hatian sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah lah yang akan memelihara Al-Quran. Eh, Terima kasih Ustadz Dede. Di sini yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar Ustadz Dede bahwa dalam proses penyusunan Al-Quran itu ketika eh, sebelum disepakati eh, untuk terakhirnya gitu, jadi waktu itu eh, harus ada bukti gitu. Jadi harus ada bukti dua dua tulisan gitu maksudnya Ustadz Dede. Jadi ketika maksudnya ketika dihadapkan kepada Said bin Sabit atau juga waktu Khalifah waktu itu, jadi ketika disampaikan bahwa ini ayat Al-Quran harus ada dua bukti yang tertulis. Eh, ada dua orang yang membawa gitu maksudnya. Jadi kalau satu aja yang dibawa, mungkin ada satu dalam bentuk pelepah korma, itu belum belum bisa diakui gitu. Tapi minimal kalau dua orang minimal membawa tulisan itu, nah, itu baru bisa. Apalagi kalau banyak itu tentu lebih lebih akurat lagi gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz Dede ya? Terima kasih. Ya. Silakan Ustaz. Langsung ya, Prof. Ya. Alhamdulillah. Jadi memang istilah mutawatir itu adalah jumlahnya itu bisa membuat kita itu yakin bahwa saya tidak mungkin ada terjadi kebohongan di dalamnya, gitu ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya perintah Abu Bakar sendiri waktu menyuruh Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit berada di Masjid Nabawi ketika proses pengumpulan Al-Quran. Jadi bahasanya itu, jika ada orang yang membawa atau memberitahu Anda tentang sepotong ayat dari kitab Allah dengan dua orang saksi, ya, maka tulislah. Nah, dalam hal ini Zaid bin Sabit kan juga udah punya hafalan yang kuat, udah punya hafalan yang memang distorkan ke Nabi. Jadi Abu Bakar di sini karena kehati-hatiannya menyuruh harus ada orang yang datang dulu. Jangan mentang-mentang Zaid bin Sabit itu hafal, nulis sendiri, ya kan kayak gitu ya. Nulis satu Al-Quran itu pasti juga perlu konsentrasi yang penuh, sehingga Abu Bakar ingin Zaid bin Sabit ini harus memiliki orang yang datang terlebih dahulu untuk bisa meng-cross-check hafalan-hafalan yang ada di Zaid bin Sabit. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya lebih banyak pasti lebih kuat, ya, pasti lebih terhindar dari yang namanya kebohongan seperti itu. Itu Ibu Nel gimana? Ya, terima kasih Ustaz Dede. Ya. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Dede. Ya. Kadang-kadang suara Ustaz itu agak menghilang begitu ya, atau karena Mungkin kurang lebih dekat barangkali ke ya, perangkat. ya. Oh, lebih dekat ke perangkat. Oke. Ya. Baik, ini kayaknya Buya Rizal sudah raisen, cuma sudah ada Pak Dedi tadi ya. Berkali Pak Dedi dulu, silakan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Pak Dede Permana yang kami banggakan. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya 3 pertanyaan. Banyak ya. Pertama, penegasan tadi dari Pak Ustadz Dede bahwa penyusunan surat, ayat dan juz itu memang sudah diperintahkan oleh baginda Nabi ya, Pak Ustadz Dede ya. Ya. Nah, dan kedua, ini mengenai langgam-langgam ini Pak Dede. Langgam. Iya, itu bagaimana dari hukumnya ya? Ada langgam Jawa, langgam ini dalam membaca Al-Quran itu. Itu bagaimana hukumnya Pak Dede? Ya Allah. Langsung ya. Ya, langsung atau katanya ada 3 dari Pak Dedi? Ya, jawab dulu yang ini deh. Oh ya, satu dulu, silakan Bu ya, Ustaz.
Jadi terkait dengan langgam itu, apakah tajwidnya benar atau salah? Dahulu ada peringatan momen tertentu ya di sebuah tempat yang menggunakan langgam Jawa. Itu viral ya di Indonesia. Nah, teman saya yang lagi di Mesir memutarkan video itu kepada seorang Syekh Fathi Hijazi. Beliau itu pakar bahasa Arab dan juga pakar dalam hal qiraah di Mesir ya. Setelah beliau ngaji di Masjid Al-Azhar, beliau nggak pulang, beliau ke hadapan Syekh tersebut, diputarkan, Syekh, langgam bacaan seperti ini menurut Syekh gimana? Nah ini setelah diputarkan, ada beberapa tajwid-tajwidnya itu yang tidak sesuai, tidak memenuhi hak-hak tiap hurufnya. Nah kayak gitu. Jadi langgam apapun itu, selama tajwidnya itu sesuai, panjang pendeknya, pelafasan huruf-hurufnya itu boleh. Ya, tapi kalau seandainya ada huruf yang tidak memenuhi hak-haknya itu, maka kita tidak bisa mendapatkan pahala yang penuh dalam membaca Al-Quran. Nah, makanya itu terkait dengan langgam, dikembalikan lagi kepada tajwidnya. Andai dengan langgam tersebut memaksakan bacaan itu kehilangan haknya, jadi kita lebih utamakan dengan bacaan yang sudah disetujui saja. Mungkin itu ya jawabannya Bapak Dede. Silakan Pak Dede. Ya, satu lagi Pak Ustadz Dede, itu kalau kita membuat grafik Pak Dede ya, jumlah surat sama jumlah ayat, itu kalau tampilan grafiknya tuh kalau ditarik garis tuh akan tampil huruf Allah itu Pak Dede, Ustadz Dede. Gimana itu? Belum paham. Iya, kalau dibuat grafik, misalnya surat dari surat 1 Al-Fatihah sampai surat 14, ya, kemudian jumlah ayat ya ke atasnya itu grafiknya itu kalau di hasil tampilan dari grafiknya itu tertampil huruf Allah itu Pak Dede. Barangkali grafik balok barangkali itu ya. Iya. Nah, grafik balok. Jadi tiap ayat itu dibalokkan ke atas. Iya, betul. Nah, jumlahnya berapa? Tambah banyak, tambah banyak ayatnya tambah tinggi dia kan. Misalnya surat Al-Fatihah kan 7 ayat, Al-Baqarah 200 berapa gitu. Sampai ke 114 itu jumlah ayat dengan surat itu akan tampil huruf Allah itu grafiknya kalau ditarik garis. Ya. Jadi semacam mujizat juga Pak Ustadz Dede ya. Alhamdulillah. Silakan kalau ada komentar Ustadz Dede. Ya, saya belum lihat langsung grafiknya, tapi udah terbayang memang kalau memang seperti itu, alhamdulillah. Tinggal apa yang bisa kita ambil dari adanya grafik tersebut, ya berarti Al-Quran itu punya mukjizat yang bisa dilihat dari segala segi. Orang yang hobinya itu olahraga bisa menemukan mukjizat Al-Quran yang menyuruh kita sholat tahajud malam hari. Oh ternyata bermanfaat untuk stamina olahraga kita kan gitu. Orang yang hobinya itu desain grafis, dia bisa melihat mukjizat Al-Quran dari bagaimana langit dan bumi diciptakan, bahkan sampai hal-hal yang ketemu belakangan terkait dengan grafik-grafik itu bisa juga membuat dia kagum. Yang penting kan kita bisa semakin kuat imannya kepada Allah, kita bisa lebih semangat belajar Al-Quran berdasarkan temuan-temuan yang memang sesuai dengan passion kita gitu, dengan apa yang kita hobikan. Gitu. Jadi orang yang hobi baik apapun itu bisa ketemu dalam Al-Quran. Tapi kalau hobinya minum-minuman keras ya otomatis dilarang dalam Al-Quran dan itu untuk kebaikan dirinya. Bahkan kalau surat Al-Fatihah itu diurai, dikembangkan melalui angka-angka, itu bisa menampilkan Candi Borobudur. Iya, emang bisa begitu. Kalau diuraikan, dikembangkan melalui angka-angka di dalam surat Al-Fatihah 1 sampai 7 itu, Ustadz Dede. Alhamdulillah. Ya, dalam ilmu khat juga Bapak, Al-Fatihah itu bisa jadi orang lagi duduk tahiyat akhir gitu kan. Bisa dikembangkan ya. Kalau itu orangnya ada di Perancis, Al-Fatihah itu bisa dibentuk menjadi menara Eiffel. Sangat-sangat bisa ya. Intinya maksud saya, apakah itu bisa memperkuat iman kita atau itu hanya sekedar sebagai hal yang lalu begitu saja, kan di situ kita harus ambil hikmahnya. Kalau memang bisa memperkuat iman kita, berarti kita semakin tertarik untuk sering membaca Al-Quran. Gitu ya, maksud saya
dari surat Al-Fatihah itu dari 1 sampai 7 itu dibuat bilangan angka-angka itu, terbentuklah suatu bangunan Candi Borobudur gitu Pak Ustadz Dede. Ya, bagaimanapun Dari teknisnya atas Pak, gitu ya. angka Al-Fatihah misalnya alhamdu, itu huruf pertama, lam itu huruf keberapa, ha itu huruf keberapa, mim berapa, du berapa gitu kan. Ya, sangat-sangat bisa Pak dikreatifkan. Apalagi orang Indonesia kan mindsetnya itu Candi Borobudur. Nanti orang Perancis pun juga dengan angka-angka yang sama bisa jadi di otak-atik jadinya Menara Eiffel gitu ya Pak. Orang di Roma bisa menjadi Kolosium Romawi misalnya gitu. Itu sah-sah saja kalau ingin berkreativitas dalam bidang seni. Kan kita belum lihat Pak dari orang Prancis gimana, kita belum lihat dari orang yang ada di Roma. Bisa saja orang yang di Dubai membuat Al-Fatihah itu dengan teknik-teknik yang mereka otak-atik sendiri bisa jadi Burjul Khalifah. Gitu ya Pak ya. Mungkin kita belum lihat, yang kita tahu baru Candi Borobudur karena kita di Indonesia dengan teman-teman orang Indonesia. Oke, Pak. Baik Pak Dedi, barangkali itu kajian yang khusus lagi nih itu nanti Pak Dedi. Ketika timbul tulisan Allah dan timbul tadi Borobudur ya. Yang ketiga Pak Dedi apa tadi? Udah, itu yang ketiga. Oh sudah cukup 3. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Profesor. Sebelum ke Buya Rizal, saya lihat ini dari kolom chat dulu. Belum nanti Pak Cecak nanti ya kita urutkan ya. Ini dari Fatullah di kolom chat. Jadi Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan mengapa hanya ada 2 dialek itu tetap dipertahankan, Ismam dan Imalah, dan bagaimana proses penentuan berbagai wakaf atau wukuf ini ya, mushaf ya, dalam Al-Quran. Terima kasih. Barangkali ini yang Quraisy sama apa tadi satu lagi ya. Silakan Buya Ustadz Dede. Ya, bismillah. Sebenarnya secara umum bukan 2 ya, sab'ah, ada 7. Sab'atu ahruf istilahnya itu. Waktu Jibril menurunkan wahyu, ada 7 versi penulisan yang diizinkan gitu. Adapun tentang kiroah itu ada kiroah yang lebih variatif ya. Dari satu dialek Quraisy pun ada kiroah yang bisa ditelusuri. Ada kiroah Warsh, ya, ada kiroah Hafs bin Asim ya, dan seterusnya. Yang sekarang itu populer memang yang Hafs bin Asim ini. Oke, terkait dengan kiroah itu beda dengan Ismam dan Imalah. Ismam dan Imalah adalah bagian teknis dari kiroah yang dibaca. Ya, memang Ismam itu ada di surat Yusuf itu kan. Tak manah. Jadi nya itu digerakkan di bibir tetapi tidak dibaca tak manah gitu aja. Memang aturannya yang sudah disepakati. Kalau Imalah tadi kan yang Maju dikit deh, suara ya? putus. Maju dikit, suara putus. Suaranya kurang. Itu baru bagus. Oke, maju dikit ya. Oke. Jadi itu tadi ya, Ismam itu di surat Yusuf, tak manah, nunnya itu ditahan seperti gunah, tetapi mulutnya itu, bibirnya itu dimajukan ke depan seperti membilang huruf U. Nah itu Ismam. Kalau yang Imala itu majreha. Nah, 2 jenis bacaan tersebut diadopsi oleh bacaan kiroah Hafs bin Asim yang selama ini kita ikuti di tempat tersebut saja. Tetapi di tempat lain tidak. Ya, mungkin ya ada kabilah-kabilah yang mengikuti ini. Di setiap tempat yang ada jenis-jenis dengungnya seperti nun tadi, atau ada jenis-jenis panjang yang dipakai dengan huruf ya, alif bengkok ya istilah kitanya kan. Wadduha itu kan bukan dengan alif ya, tapi dengan ya panjangnya. Nah, ini kabilah-kabilah seperti ini dahulu dibolehkan membacanya seperti itu, tetapi sejak zaman Utsman itu dihilangkan karena di zaman Umar sudah diproses harus baca dengan dialek Quraisy. Ya, karena apa? Karena memang dialek Quraisy ini adalah asal muasal ya, dialek utama ketika Al-Qur'an itu diturunkan dari awal. Nah, kayak gitu. Nah, terkait dengan wakaf, ya penentuan wakaf itu memang sahabat juga yang
membacanya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi Muhammad SAW berhenti, mereka juga baca berhenti. Kapan Nabi Muhammad SAW melanjutkan, tidak diwakafi, mereka tidak wakaf. Jadi ada wakaf juga yang sifatnya itu dua tempat. Ya, la roiba fi, bisa la roiba fi hudalil muttaqin, atau bisa dibaca la roiba, kan kayak gitu. Ada titik 3 di dua tempat. Itu juga mereka lakukan sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Nah, jadi penentuan wakaf bukan dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, ataupun Utsman, tetapi ini sudah dibaca oleh para sahabat-sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW, dan Zaid bin Sabit lah yang mendokumentasikannya. Seperti itu ya. Insya Allah. Baik, Pak Fatullah, cukup Pak Fatullah. Ya, terima kasih Ustadz. Kalau boleh nambah sedikit, di saktah itu mengapa berhenti tanpa bernapas, kemudian dilanjutkan? Itu kan di Al-Quran ada 4 saktah ya. Itu ada sejarahnya nggak Ustadz? Jadi itu juga mengikuti cara Nabi membaca, kan Al-Kahfi ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Nah, itu Berhenti tanpa waktu itu napas. memang kalau kita lihat ya, rumus yang paling simpelnya mengikuti bacaan Nabi. Nah, tapi kalau misalnya mau ditelusuri artinya, tadabburi maknanya, dan lain sebagainya, pasti akan dapatkan hal-hal yang baru, dan saya belum mendalami hal tersebut, Bapak-Bapak. Ya, yang simpelnya ya Nabi seperti itu, jadi sahabat juga ngikut-ikut seperti itu. Ya, ya. Baik, terima kasih. Cukup Pak Fatullah kali ya. Cukup Ustadz, makasih. Terima kasih. Barangkali yang raise hand berikutnya yang lebih dulu, silakan Buya Rizal sebelum Pak Cocak. Nah, ya. Syukron, Prof. Pertama mungkin dari saya dari segi ekonomi ya, kalau ada pengeluaran Pak ya, sudah disetujui oleh 3 orang atau 4 orang direktur, itu pengeluarannya sah, artinya kuat sekali. Nah ini kan 4 khalifah langsung mengeluarkan, 1 dimulai dari Abu Bakar, kemudian zaman Umar diterusin dikasih ke anak-anak, kemudian zaman Utsman diikutin, dan ada statement Ali tadi. Sungguh mereka itu sudah, nah 4 orang itu sepakat sehingga pihak manapun bisa mengklaim. Katakanlah Syiah Ali udah ngomong, oh, kata Syiah ini ada berapa ayat nggak dimasukin oleh Utsman bin Affan, ada yang dibakar segala macam. Jadi saya hanya mengatakan bahwa Al-Quran itu pasti sudah clear semua. Bahkan dari hafalan-hafalan sahabat pun banyak yang verifikasi lah, seorang verifikator bahasa saya. Jadi banyak sekali. Kalau verifikatornya banyak dan itu sah, yakin saya keyakinan bahwa sah. Nah, kemudian yang pertanyaan saya, pada saat pemberian harkat, saya sering juga disuruh, kamu katakan aturan zaman Nabi sekarang sama, atau ditemukanlah muslim yang kemarin di laut apa itu tidak punya harkat. Nah, bagaimana kita menjelaskannya dan kapan diberikan harkat itu, Mas Dede, Ustaz Dede? Silakan, Ustaz Dede, silakan. Ya. Jadi harokat itu berkembangnya setelah umat Islam itu tersebar lebih luas, dan itu masih di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, ada orang yang membaca surat awal dari At-Taubah, Innallaha bari'um minal muslimina wa rasuluh. Ya, wa rasulihi kan gitu. Salah itu, bukan wa rasulihi. Jadi artinya kalau wa rasulihi, Allah itu terlepas. Ini saya bacakan ayatnya aja biar lebih pas ya. Di awal surat At-Taubah itu musyrikin bukan mukminin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini yang kita bisa jadikan sebuah gambaran bahwasanya dalam Al-Quran tersebut memang perbedaan huruf atau perbedaan harokat itu bisa dijadikan suatu perbedaan arti yang jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Nah, jadi Allah itu terbebas dan Rasulnya kepada orang-orang yang kalian telah berjanji dari orang musyrik, dan perjanjian tersebut mereka ingkari. Nah, jadi kalau ini dibaca minallahi wa rasulihi, Allah dan Rasulnya terbebas. Tapi kalau dibaca minallahi wa rasuluhu, gitu,
Allah terbebas dan Rasulnya itu berpihak kepada orang musyrik. Kalau dibaca wa rasuluhu kayak gitu ya. Jadi ada yang sempat membaca bara'atu minallahi wa rasuluhu ilal ladzina ahadtum, dan rasulnya itu berpaling kepada orang-orang yang mengingkari janji dari orang-orang musyrik, kayak gitu. Nah, itu ditegur. Nah, ada kisah tersebut viral di zaman Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib berinisiatif, kalau orang Arab asli dia pasti membaca wa rasulihi. Tapi ini kan kekuasaan Islam sudah menyebar ke Persia, sudah menyebar ke Syam, ke Romawi, ya kan, dengan orang-orang yang latar belakangnya bukan orang asli Arab, dan dia ketika membaca tanpa baris, dia akan terprosok menjadi sebuah kekeliruan. Nah, ini disitulah Abul Aswad Ad-Du'ali menghadap kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau seandainya kita tetapkan baris-baris yang ada dalam bahasa Arab ini dengan fathah, kasroh, dhamma, sukun, sehingga itu bisa dipakai juga dalam penulisan mushaf. Jadi penulisan mushaf yang di zaman Utsman itu belum ada barisnya sama sekali. Nah, di zaman Ali itu baru mulai diinisiatifkan untuk pemberian baris tanpa mengurangi bacaan yang ada dari Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit masih nongkrong waktu itu, Pak. Kalau andai Ali bin Abi Thalib itu memberikan baris salah, otomatis Zaid bin Sabit langsung bersuara, kan kayak gitu. Nah, jadi proses pemberian harokat itu baru muncul setelah zaman Utsman bin Affan. Tapi tulisan yang resminya sudah ada di zaman Utsman bin Affan. Jadi kerjanya itu udah lebih mudah daripada mengumpulkan Al-Quran. Dan orang-orang Arab yang punya feeling bahasa Arab yang kental nggak mungkin akan membaca dengan bacaan yang salah, walaupun itu cuma satu baris saja, walaupun itu cuma satu titik saja. Tapi kan orang yang aslinya bukan Arab gitu kan, orang-orang yang dari Persia masuk Islam, dari Romawi masuk Islam, mereka belum punya banyak kemampuan untuk berbahasa Arab yang bagus. Mungkin seperti itu ya jawabannya. Baik, bagaimana Ustaz Rizal, cukup? Prof, mungkin satu lagi, dibakar. Ada statement dari pihak tetangga kita, seolah Utsman bin Affan membakar Al-Quran, lalu membuat Al-Quran sendiri. Nah, itu tuh bagaimana meyakinkan mereka tuh, Ustaz Dede? Silakan Ustaz Dede. Ya, jadi tadi udah disinggung sekilas ya, kenapa kok dibakar? Nah, coba sekarang kita bandingkan. Kalau itu nggak dibakar, itu dibuang ke tong sampah, maka ada tulisan-tulisan Allahnya itu akan terlantar, ya kan, terbuang-buang ke lantai, ke jalanan. Ya, kalau itu dimasukin ke tong sampah, bersatu dia dengan sampah-sampah rumah tangga lainnya, kan kayak gitu ya. Meyakinkan pihak tetangga kita, agama tetangga, bahwa tidak ada yang dibakar, itu artinya yang sudah aslinya sudah lengkap ini. Kan mereka mengatakan seolah ada yang disembunyikan, ada yang, apalagi dari Syiah kita tuh menganggap ada berapa surat yang tidak dimasukkan dalam Mushaf Utsman itu. Gitu, Pak Ustaz Dede. Ya, ini kan lagi-lagi kita bermain di data-data sejarah. Kalau masing-masing sudah punya data sejarah yang berbeda, kita tinggal lihat siapa yang lebih kuat data sejarahnya. Kalau memang itu Syiah punya data sejarah dari imam-imam mereka, pertanyaannya imam mereka itu hidup di tahun berapa, dan apakah imam tersebut mengucapkannya dari riwayat orang lain yang lebih kuat. Kalau Ali bin Abi Thalib yang ngomong, berarti kan beliau hadir pada saat pembakaran tersebut dan beliau menyetujui. Tapi kalau imam-imam yang lain yang ngomong, menurut pendapat saya Ali nggak setuju. Nah, ini riwayat yang lebih mutawatir, Ali setuju. Nah, kalau misalnya ada riwayat lain yang mengatakan Ali nggak setuju, nah itulah gunanya kita membahas tentang siapa yang menyampaikan. Apakah orang itu pernah tertuduh berbohong, ya bukan berbohong ya, tapi tertuduh pernah berbohong ya, walaupun belum terbukti ya. Itu dalam ilmu hadis periwayatan tersebut sudah cacat. Jadi kayak gitu, metodologi gimana cross check periwayatan itu penting untuk kita pakai, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Dede. Bu Rizal, kalau masih ada yang belum jelas nanti ditanyakan di rumah saja. Sebelum ke Pak Cocak, saya kembali ke kolom chat dulu ya. Di sini ada Reni Sulianti ya. Saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan bacaan yang sudah bersanad dan apa contoh bacaan yang belum bersanad.
Nah, ini tentang sanad. Ada berapa langgam bacaan yang dianggap sesuai dengan sanad? Nah, mohon contohnya Ustadz Dede. Silakan Ustadz Dede. Oke, pertama sanad itu luas ya. Sanad keilmuan itu ada yang bersifat sanad pemberian qiraah, ada yang bersifat ilmu hadis, ada yang bersifat ilmu-ilmu syariah, fikih, usul fikih dan seterusnya ya. Jadi sanad itu kalau dikatakan dalam hal qiraah ada beberapa sanad yang populer ya. Tadi ada sanad yang sering kita dengar saat ini yaitu sanad Hafs bin Asim, ada sanad Warsh dan lain-lain. Kalau saya pribadi tidak fokus untuk mempelajari itu, tapi kita bisa lihat nanti di YouTube bisa aja ketik sanad qiraah yang ada gitu. Nanti muncullah sanad-sanad yang ada, dan memang perbedaannya itu tidak terlalu mencolok ya, karena memang Al-Qur'annya tetap sama, Mushaf Utsmani, cuman mereka itu biasanya memakai dialek-dialek yang dahulu pernah diizinkan, nah, gitu ya. Kenapa diharamkannya baru zaman Utsman gitu? Bukan diharamkan, istilahnya itu disepakati untuk tidak dipakai lagi. Berarti kan ada pendapat berarti di zaman Nabi ini nggak diharamkan, Nabi nggak pernah mengharamkan, berarti kita masih sah-sah saja dong untuk memakainya. Nah, ada memang pemikiran seperti itu untuk bisa mengenang kembali langgam-langgam atau dialek-dialek tersebut. Yang penting satu catatannya, kalau itu membuat umat Islam menjadi pecah, mendingan tidak usah dipakai secara umum. Karena nanti orang akan bingung kalau ada imam yang maju, apalagi itu di masjid yang ramai, ya kan, orang-orangnya itu beraneka ragam latar belakang pendidikan. Tiba-tiba imamnya tuh baca wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan tuh jamaahnya habis assalamualaikum pada ribut kan. Kamu bacanya ngawur gitu kan. Nah, karena memang ceritanya ini nggak sesimpel menjelaskan apa namanya suatu sejarah yang pendek ya. Ini sejarahnya panjang juga kan, harus memberitahu tentang apa itu kiroah, harus memberitahu bagaimana proses Utsman bin Affan itu ingin satu kiroah saja sesuai dengan dialeknya orang Quraisy dan seterusnya. Bagaimana kita jelaskan tadi ya. Dan ya itu ada orang yang memang saklek, nggak boleh, pokoknya harus yang satu ini aja. Nah makanya kita mendingan keluar dari khilaf, kita membaca yang populer saja. Jadi seperti itu ya. Intinya memang bagaimana umat Islam ini bisa bersatu dalam satu model bacaan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Tapi untuk mempelajari bacaan-bacaan lain itu diperbolehkan dengan catatan kalau seandainya itu dipakai untuk suatu jamaah yang umum dan membuat perpecahan, itu kiai-kiainya, syekh-syekhnya juga memberikan arahan, jangan kamu baca di tempat umum. Kalau kamu ingin mempelajarinya untuk kamu sendiri, kamu memiliki wawasan untuk itu, dan mungkin kamu mau ngajar ke yang lain, tapi arahkan juga kepada yang lain, jangan dipakai di tempat umum apabila ini berpotensi menimbulkan perpecahan. Adapun di tempat khusus, kalau kamu mau pakai, kamu juga arahkan pada murid-muridmu untuk bisa memberikan yang biasa-biasa saja ketika berada di tempat umum. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Gimana, cukup Bu Reni? Alhamdulillah cukup, Prof. Ya, Terima baik. kasih, jazakallah khair Ustadz Dede, semakin sukses Ustadz Dede. Amin. Makasih. Baik, berikutnya silakan Pak Cocak Kuswiono. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tadi pertanyaan saya salah satunya sudah ditanyakan Pak Buya Rizal tadi ya. Jadi sebetulnya yang disampaikan Ustaz Dede tadi saya mohon penjelasan lagi. Jadi sebetulnya sejarahnya harokat itu dimulai apakah dari mulai Khalifah Utsman atau mungkin setelah Khalifah Utsman atau sebelumnya. Saya pernah mendengar bahwa harokat itu berkembangnya setelah Khalifah Utsman ke belakang. Harokat dari komplitnya, jadi misalnya dari mulai penulisan guna, penulisan yang lain-lain, harokat yang lain
bersifat bacaan itu penyempurnaannya pada Khalifah Utsman atau setelah malahan. Mohon penjelasannya. Tadi sebenarnya sudah tersurat Buya sudah menanyakan. Yang kedua, Imam 7 tadi itu eksistensinya sekarang gimana terhadap mapping yang dianut yang berkembang, maksud saya bukan di negara-negara, misalnya Indonesia itu menggunakan imam siapa, di Yaman saat dengar juga ada imam siapa, kan gitu. Dari 7 bacaan imam yang diadu, imam bacaan Al-Quran. Saya kira itu demikian dulu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Dede, ada 2 pertanyaan. Ya, saya tadi menjelaskan tentang harokat, dan memang itu sudah disepakati ketika zaman Utsman belum ada harokat sama sekali. Nah, zaman Ali bin Abi Thalib kekuatan Islam itu kan sudah luas. Ada orang aslinya Persia, ya kan, Iran lah kalau sekarang kan, dia mau belajar bahasa Arab, otomatis dia belajarnya dari awal, walaupun ada kesamaan-kesamaan sedikit, tetapi harus lebih banyak untuk memahami bahasa Arabnya, sehingga baris-barisnya itu dia kadang-kadang yang harusnya fathah dibaca kasro, yang kasro harus dibaca domah, itu gambarannya ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib menemukan ada kasus orang membaca harokat yang salah dan itu berdampak kepada konsekuensi arti dan hukum. Nah, ya tadi kan Allah itu terbebas dari orang-orang musyrik yang berjanji dan mengingkarinya. Nah, di sini Rasulnya itu dibacanya warasuluhu. Nah, jadi bukan warasulihi kayak gitu. Baro'atu minallah warasulihi kan yang di ayatnya kayak gitu. Allah terbebas bersama rasulnya dari orang-orang musyrik yang berjanji tapi mengingkari. Tapi kalau dia baca warasuluhu berarti Allah terbebas titik dan rasulnya bersama orang-orang musyrik yang berjanji dan mengingkari kayak gitu. Nah, itu kejadian seperti itu tercatat dalam sejarah sehingga Ali bin Abi Thalib itu diusulkan oleh seorang pakar baris, ya kalau kita sebut pakar nahwu, ya itu kan istilahnya pakar baris-baris yang ada dalam bahasa Arab. Dia mengajukan bagaimana kalau kita buat kaidah tentang fathah, domah, kasroh, sukun. Nah, disitulah Ali setuju dan Zaid bin Sabit waktu itu masih hidup dan ikut menongkrongi proses pemberian baris. Andai Zaid bin Sabit itu nggak setuju, pasti bersuara dan menentang pemberian baris tersebut. Oke ya. Jadi di situ kata kuncinya, baris-baris yang ada itu walaupun dimasukkan setelah Utsman, tetapi melalui kaidah yang ketat, sehingga kalau kita mempelajari ilmu nahwu yang sangat dalam itu kitab-kitabnya sangat banyak sekali. Oke ya, dan itulah tentang keluasan ilmu yang ada dalam agama Islam. Terus tentang mapping, kalau saya di sini dalam posisi yang tidak mendalami bagaimana kiroah itu, saya merekomendasikan ada namanya Ustadz Arif Wardani. Beliau dulu di Kairo juga guru saya dalam masalah kiroah. Nah, beliau sekarang di Solo ya, ada pesantrennya, dan beliau itu memang fasih dalam membaca berbagai macam kiroah. Mungkin beliau itu lebih tahu terkait dengan berbagai kiroah yang ada dan bagaimana mappingnya di Yaman itu pakai kiroah yang mana, yang orang Yaman tekuni misalnya di Irak seperti apa dan lain sebagainya, itu beliau dalami. Kalau saya pribadi memang belum mendalami hal tersebut, tapi memang menarik ya, ini bisa mungkin jadi satu sesi khusus tentang kiroah. Gitu, Prof. Ariel. Bagaimana Pak Cacak, cukup? Kalau di Indonesia lebih banyak kiroah mana, Ustaz, tambahannya? Di Indonesia kiroah mana dia? Kiroah seperti di Masjidil Haram. Kita kan kalau setel di Masjidil Haram sama kan dengan imam-imam kita yang ada di Indonesia, yaitu kiroah Hafiz bin Asim, Hafiz, sampai pada Nabi Muhammad SAW. Itu sanadnya. Di Indonesia Imam Nafi ada nggak, Ustaz? Gimana, Pak? Yang Imam Nafi? Imam Nafi katanya. Kalau Imam Nafi mungkin di masjid-masjid tertentu ada gitu kan, tapi ya nggak pasif gitu. Kalau di umum yang selama ini kita ikuti di Istiqlal, di masjid-masjid Pemda itu biasanya ya yang standarnya seperti Masjidil Haram gitu ya. Ini terkait kiroah ya, bukan terkait
fikihnya. Kalau fikihnya mungkin ada yang baca Bukan bismillah fikihnya, secara ya. jahar, ada yang baca bismillah secara sir. Iya, Jadi di Masjidil Haram kan iya, iya. Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya nggak dibaca. Kalau di sini secara fikihnya bismillahnya dibaca karena merujuk kepada fikih Imam Syafi'i yang meminta kita untuk membaca bismillah dengan jahar jelas gitu ya. Baik, barangkali cukup Pak Cacak ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Saya kembali ke kolom chat sebelum ke Pak Arsyad. Ini dari Ibu Ana. Sepertinya sebagian sudah terjawab, ya, sudah ada pertanyaan lain. Saya ingin menanyakan sejak kapan diketahui adanya huruf-huruf yang memfathahkan, menkasrohkan, dan lain-lain yang berubah berganti. Nah, dan macam-macam kaidah huruf sya. Nah, ini sya ini Ustaz Rizal ya. Seperti yang kita pelajari secara gramatikal saat ini di Al-Hasani. Silakan Ustaz Dede. Oke, bismillah ya. Kalau huruf-huruf yang memfathahkan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad Agak SAW. dekat lagi Ustaz Dede, ada Ya. kurang terdengar ya. Ya, kalau tentang bagaimana huruf itu memfathahkan, mengkasrohkan, itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi ini dari sejarah pembentukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa Arab yang dimulai dari zaman Nabi Ismail alaihissalam tinggal di kota Mekah. Ya, karena Mekah belum ada siapa-siapa ya sebelum Nabi Ibrahim datang dengan Nabi Ismail ya. Jadi Nabi Ismail di sana, kemudian ada kabilah Jurhum, ya, Nabi Ismail bersama ibunya ya. Kabilah Jurhum itu dari daerah Yaman datang ke Mekah dan mereka bersama-sama. Jadi memang bahasa Quraisy itu lebih didominasi dengan bahasa yang dari arah Yaman tadi, kabilah Jurhum yang datang ke sana. Nah, itu kalau ditarik ke atasnya lagi, memang Nabi Ismail punya bawaan dialek dari ibunya Hajar, yang mana ibunya Hajar ini juga terpengaruh dengan dialek yang ada di daerah asalnya, yaitu di Mesir, kan kayak gitu. Jadi percampuran antara dialek-dialek yang ada, muncullah dialek Quraisy ya pada zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Jadi orang-orang yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW hidup sudah terbiasa dengan bagaimana memfathahkan, bagaimana mengkasrohkan huruf, bagaimana mensukunkan, bagaimana mendomahkan. Tinggal kaidahnya itu belum ada. Kenapa kaidahnya belum ada itu ditakuti? Karena orang yang datang belakangan dari non Quraisy, dari non Arab ya secara umum, ketika mereka mengucapkan bahasa Arab, mereka nggak tahu ini harusnya difatahin apa dikasrohin. Jadi kebiasaannya sudah ada tapi belum dibukukan kayak gitu. Kalau sudah dibukukan maka itu akan lebih paten lagi untuk dipakai dan dipelajari oleh orang-orang yang ada setelahnya. Nah, maka yang menjadi suatu pionir yang mengusulkannya itu ya tadi yang disebutin dalam sejarah namanya Abul Aswad Ad-Du'ali pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ini bacaannya sudah ada, fathah kasroh itu udah jelas kita orang-orang Arab yang punya dzauq atau punya feeling bahasa Arab yang kuat. Tapi karena tidak ada buku panduannya, maka orang-orang yang baru belajar bahasa Arab itu kadang salah-salah dalam membaca Al-Quran ini. Maka kita harus buat sebuah kaidah-kaidah rumusnya. Nah, kaidah-kaidah rumus itu dipelajari juga di Al-Hasani ini dengan metode yang sangat mudah. Nah, seperti itu aja, simpel. Baik, terima kasih Ustaz. Cukup Ibu Ana? Ya cukup, Ya. Prof. Terima kasih banyak Ustaz Dede. Sama. Baik, terima kasih. Kemudian saya kembali yang raise hand. Silakan Pak Arsyad Ahmad. Pak Arsyad masih ada? Arsyad, dia udah perangkat nih, Prof. Jawab perangkat. Silakan Bu Martim dulu, silakan. Iya. Terima kasih Prof. Ustadz Dede, saya pertanyaannya agak awam nih sebenarnya. Bagaimana penulisan urutan ayat-ayat dalam Al-Quran ya? Apakah berdasarkan urutan turunnya wahyu ya, kemudian diurut dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana penggolongan surat-surat itu seperti Al-Baqarah, Al-Maidah? Apakah itu berdasarkan turunnya berurutan seperti itu atau digolongkan berdasarkan aturan-aturan yang akan dikerjakan? Makasih. Silakan Ustaz Dede. Ya, Maksudnya surat Makkiyah Madaniyah kali ya. Misalnya kita mau lihat tentang penggolongan berdasarkan turun, berarti Al-Quran itu harusnya yang ayat pertama bukan Al-Fatihah tapi surat Al-Alaq 1-5.
Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya ya. Tapi ternyata enggak. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW dikasih tahu sama malaikat Jibril urutan yang benar itu, bukan yang benar ya, urutan yang sesuai dengan apa yang Allah tentukan itu yang pertama ini, habis itu taruh ayat ini setelah ayat ini, taruh surat ini setelah surat ini. Nah itu ada hadisnya ya, jelas. Maka Rasul pun juga membiasakan itu dalam sholat malamnya. Jadi pernah sahabat yang ikut sholat malam Nabi, rakaat pertama baca Al-Baqarah dengan Ali Imran dan An-Nisa. Habis itu rakaat keduanya baca surat Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kayak gitu kan. Jadi Nabi pun membiasakan urutan-urutan ini ketika sholat malamnya bersama para sahabat-sahabatnya. Ya. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW itu ketika duduk bersama sahabat juga di pertengahan Al-Quran juga mengurutkan surat ini dulu, baru surat ini dulu, baru surat ini dulu. Sampai di juz amma pun diurutkan dari An-Naba dulu, terus Al-Mursalat, dan seterusnya. Oke. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan tidak sesuai dengan urutannya sekarang, tapi Al-Quran itu diberikan terkait dengan urutannya itu ya An-Naba, terus An-Nazi'at, terus habis itu Abasa, itu sudah ditentukan sama Nabi Muhammad SAW berdasarkan arahan dari malaikat Jibril. Ya seperti itu ya Bro. Oh iya, ya terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Arsyad, masih ada? Kalau tidak ada, di kolom chat ini ada Pak Joko. Assalamualaikum Ustadz Dede. Apa yang terbaik kita lakukan jika ada Al-Quran yang sudah rusak ya? Yang tadi disebut dibakar ya. Silakan Ustadz Dede. Ya, alhamdulillah. Pertama, sebelum kita menyikapi Al-Quran yang rusak, tentu kalau kita ada Al-Quran di rumah kita harus jaga baik-baik gitu ya. Kita tempatkan di tempat yang tinggi gitu kan. Kita sering-sering baca, jangan sampai Al-Quran itu banyak debunya gara-gara kita tidak pernah memegang gitu ya. Kalau bisa ditaruh di tempat yang terjangkau dari tempat kita biasanya duduk, sehingga kita bisa gampang meraihnya dan untuk membukanya, untuk membacanya. Nah, kalau ada Al-Quran yang rusaknya itu separah apa gitu kan. Kalau rusaknya itu masih kelipet-lipet dikit, ya itu kan masih bisa dipakai. Tapi kalau udah pisah-pisah dan sebagainya, Anda tidak bisa dijilid baru, ya karena itu memang tidak mungkin juga untuk dibaca karena sudah rusak, misalnya basah dan sebagainya, nggak apa-apa. Cara menghilangkannya mengikuti salafus soleh ya, sahabat-sahabat kita kan juga termasuk salafus soleh. Utsman bin Affan kenapa memilih membakar? Karena membakar itu lebih menghilangkan bekas hurufnya, yang mana hurufnya itu ada kalimat Allah, ada kalimat Muhammad kan kayak gitu. Nah, nggak mungkin kan hurufnya itu kita buang ke tong sampah, nggak mungkin huruf-huruf itu kita buang ke tempat yang bersama dengan kotoran-kotoran lainnya. Makanya itu memang membakar itu salah satu jalan yang sesuai dengan kegiatan para sahabat kita. Tapi ya harapannya jangan sampai kita itu membeli Al-Quran diniatkan untuk membakarnya. Jangan ya. Kalau itu kan beda niat nanti. Itu ingin mengolok-olokkan dan lain sebagainya. Kalau dia beli Quran terus dia videoin di YouTube channel pribadinya, lihat nih saya lagi membakar Al-Quran. Nah, itu kan beda ya, membakar Al-Quran konteksnya ingin memamerkan dia itu tidak setuju dengan Al-Quran, dengan dia membakar Al-Quran karena Al-Quran itu sudah rusak, kalau dipakai juga nggak bisa, kalau dibuang itu tidak terhormat, tempatnya nanti bersatu dengan sampah yang lain, maka dibakar karena abunya itu sudah hilang tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Qurannya. Wallahu a'lam. Pak Joko, gimana Pak Joko? Begini, Prof. Ya. Kalau yang bersifat buku pelajaran seperti agama itu kan ada ayat-ayatnya juga, itu biasanya kan ada ayat suci Al-Qur'annya. Apakah itu juga berlaku seperti perlakuan kita seperti Al-Qur'an? Kemudian kalau kaitan dengan rusak, itu memang kalau di masjid-masjid itu karena memang banyak Al-Qur'an, sehingga kan yang mohon maaf tanda kutip yang sudah tidak lengkap biasanya kan sudah jarang dibaca, karena memang Al-Quran ini kan biasanya kalau masjid-masjid itu kan banyak yang wakaf atau yang nyumbang, sehingga
Yang lama-lama, yang tanda kutip tadi sebagian sudah ada yang lepas, ada yang rusak atau sobek dan sebagainya. Nah itu yang kadang-kadang kami nyimpannya, kalau disimpan juga memerlukan tempat. Nah itu kira-kira yang seperti itu maksud saya. Mau kemana? Gitu. Silakan Ustaz Dede. Ya, Apa harus diserahkan kemana gitu ya? nah, betul itu Pak, makanya pinter-pinter DKM. Kalau buku pelajaran sebenarnya ya itu kan ada buku paket anak-anak sekolah yang dibeli untuk dia belajar saat dia semester itu. Sebenarnya ada banyak pilihan ya. Kalau misalnya ini kan kreativitas orang tuanya aja. Apakah itu mau disimpan untuk dokumen di perpustakaannya. Jadi itu dibuat sebagai koleksi ya kan, kalau mau dirujuk lagi suatu saat bisa, atau kalau memang betul-betul nggak kepake lagi, mungkin si anaknya itu juga udah mantap kan dengan itu, mau dikasih ke panti asuhan misalnya, ya itu saya serahkan ya, kayaknya nggak terlalu sulit, tapi sarannya jangan dibuang-buang karena di sana ada ayatnya gitu. Mau ditaruh di kardus untuk ditaruh di tempat yang terhormat gitu ya, di gudang usahakan memang yang ada ayat-ayat Al-Qur'annya ditaruh di tumpukan yang di atas misalnya kayak gitu ya. Terus yang kedua tentang masjid ya, Al-Qur'annya itu rusak, kalau disimpan juga nggak ada tempatnya, ya silakan aja. Nah, kalau memang nggak bisa dipakai gitu ya. Intinya kalau dia dipakai nanti halamannya itu bertebaran dan sebagainya. Kalau mau dijilid lagi, yang ada malah tambah jelek ya gitu kan, karena akan banyak kepotong karena ada halamannya yang hilang. Ya, nggak mungkin kan Al-Quran itu halamannya itu hilang kita biarkan. Ya kalau memang terpaksa harus dihilangkan ya caranya memang diskusikan dengan DKM yang lainnya dan dikasih penjelasan keluarga, Al-Quran yang udah nggak kepake ini kita akan bakar karena mengikuti para sahabat yang waktu itu membakar Al-Quran karena ada unsur itibaknya ya, mengikuti perbuatan sahabat, dan daripada dibuang akan tidak terhormat dan seterusnya. Ya. Mungkin itu sekedar rekomendasi saja. Ya, jadi bukan bukan ditimbun ya, bukan ya. Yang nggak paham ditimbun itu akan seperti apa. Kalau dibiarkan justru akan dimakan rayap kan. Ditimbun maksudnya digali di lubang tanah, enggak ya? Para sahabat nggak melakukan itu gitu Enggak aja. ya? Enggak Kalau dibakar digali ya? berarti kan dia di bawah kaki kita. Begitu ya. Baik. Terima kasih. Perbuatan sahabat. Baik, terima kasih Pak Joko. Semua kalau orang yang meninggal memang harus digali di tanah. Nah. Saya lanjut, ini saya lihat Pak Arsyad sudah hadir. Silakan Pak Arsyad Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Saya mendengar sejarah atau apa bentuknya ini dari Ustadz Dede ini luar biasa, dahsyat dan penting sekali. Untuk menambah ibadah kita, menambah keyakinan kita, begitu dahsyatnya sejarah Rasulullah, tarikhnya ya, dan lain-lain sebagainya, termasuk juga dengan hadis palsu dan sebagainya. Tapi saya banyak juga mendengar bahwa orang kadang-kadang tidak mengerti sejarah-sejarah ini karena sebar luas dari ilmu ini kan masih tetap sedikit. Jadi kalau rakyat Indonesia ini 200 juta lebih yang Muslim, barangkali yang bisa mendengar begini kan tidak sampai 1 juta orang. Itu yang pertama. Jadi harus diupayakan banget bahwa cerita-cerita begini juga harus sesering mungkin dan banyak sekali umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah cerita ini juga cerita tentang Rasulullah, tentang Muhammad sebagai saudagar, karena yang saya tahu 12 tahun sudah berniaga ke negeri Syam, ke luar negeri. Tentu ada juga sejarahnya dari mulai lahir, tapi dari segi ekonomi. Kalau itu juga ada dan banyak juga kita dengar, tentu akan menambah keyakinan kita lagi bahwa kita juga harus melaksanakan ekonomi ini secara beriringan dengan ibadah yang lain. Itu aja barangkali diskusinya hari ini. Atur nuhun, jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Dede. Ya, alhamdulillah terkait dengan bagaimana kita membacakan ayat-ayat Allah, bagaimana menjelaskan sejarah. Ya memang sebisa mungkin
kita yang mendengarkan ikut menceritakan juga kan kayak gitu. Walaupun itu nggak mungkin didengar lebih dari 1 juta orang dalam satu waktu, tetapi ya melalui kita Zoom ini kan salah satu ikhtiarnya. Nanti ada uploadnya di YouTube, itu kan salah satu ikhtiarnya. Ya kita ikut memviralkan itu juga salah satu ikhtiarnya. Kita promosiin kan. Apakah Anda tahu bagaimana sejarah kodifikasi Al-Quran pada zaman Nabi SAW sampai pada zaman Utsman bin Affan? Silakan dicek ke YouTube ini. Nah, jadi Al-Quran itu memang akan tersebar dan cerita-cerita itu juga bisa tersebar dengan usaha dari manusianya. Kan kayak gitu juga kan tadi, bagaimana Umar bin Khattab meyakinkan Abu Bakar agar Al-Quran ini dikumpulkan, itu kan juga dengan usaha Umar. Abu Bakar nggak langsung setuju sebagai khalifah waktu itu. Nah, jadi kita punya hal-hal yang baik, kita lakukanlah dengan semampu kita lakukan dengan semaksimal kita, sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, andai memang yang dengar itu sedikit, yang penting kita berusaha aja dulu. Kita kan juga kalau targetin harus viral nih, yang dengar harus jutaan orang kan nggak mungkin juga. Nah, tapi kalau kita itu berbuat yang terbaik dulu, siapa tahu sejarah yang akan nanti membantu kita untuk tersebarlah apa yang kita berikan dengan baik ini. Oke, jadi itu ya yang pertama, semoga bisa bermanfaat. Yang kedua tadi saya lupa apa ya Pak? Tentang perdagangan Oh ya, Nabi Muhammad. nah jadi Al-Quran itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang sesuai latar belakang orangnya. Yang sukanya memang berdagang, dia akan bisa melihat ayat-ayat tentang perdagangan. Contohnya di surat Al-Jumu'ah kan, apabila telah selesai sholat, maka bertebaranlah di muka bumi. Nah, itu kan prinsip utama bertebaran di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia yang Allah miliki. Ya, itu kan perintah untuk berusaha ya, berdaganglah, berjasa dan seterusnya. Nah, dimulai lagi dengan sirah nabawiyah. Nah, jadi cerita Nabi berdagang itu baru waktu udah mulai remaja. Sebenarnya waktu kecil ada lagi Pak, mengembala kambing. Dan hadis Nabi Muhammad SAW itu juga menyatakan semua nabi yang diutus sama Allah itu adalah pengembala kambing. Jadi dalam mengembala kambing juga manajemen rakyat gitu ya, walaupun rakyat itu hewan gitu kan. Bagaimana biar bisa sabar menuntun kambing-kambing tersebut dari kandangnya ke tempat makan lapangnya, kan kayak gitu. Jadi dari situ aja manajemen kesabaran sudah terbentuk gitu ya. Nah, apalagi ditambah dengan pengalaman perdagangan internasional dari Mekah ke Syam dan seterusnya. Nah, banyak kok buku-buku tentang itu Pak, bagaimana mahar Nabi, kalau disebutin mahar Nabi itu seberapa banyak dibandingin rupiahnya sekarang, pasti orang-orang mikir juga sesukses apa Nabi waktu itu sehingga maharnya bisa begitu. Nah, jadi silakan yang memang hobinya itu tentang ekonomi bisa mendalami itu, mengajak masyarakatnya untuk bisa mengembangkan kekuatan ekonomi umat ya. Yang hobinya psikologi bisa mengembangkan ayat-ayat Al-Quran, mengembangkan kisah Nabi tentang bagaimana menenangkan masyarakatnya, dan dia bisa menenangkan masyarakatnya. Ada orang-orang yang menyemangati secara ekonomi, nanti ketika gagal ada orang-orang yang menyemangati tentang sabar secara psikologi. Nanti ketika sakit ada orang-orang yang menyemangati tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bisa melakukan penyembuhan secara medis. Nah, mungkin kayak gitu ya Pak, semuanya bersatu. Jadi istilahnya itu udkhulu min abwabin mutafarriqah ya. Ya bunaya la tadkhulu min babin wahidin. Kita tidak masuk mengajarkan Islam melalui nilai-nilai Al-Qur'annya dalam satu pintu saja, tapi kita masuk dengan berbagai pintu yang bermacam-macam. Yang hobi sejarah, dia dalam sejarah dan dia bisa menceritakan tentang sejarah agar hikmahnya diambil, contoh-contoh teladannya kita tiru. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Cukup Pak ya. Tambahan saya Prof. Cukup hebat sekali, nuhun Ya. pisan. Tambahan Prof. Ya baik, cuma waktu tinggal 2 menit, Buya. Gak apa-apa Prof. Saya mungkin lagi mengupayakan bagaimana seorang ahli ekonomi seperti Sapi Antonio, beberapa pakar, saya mencoba untuk memanggil mereka. Tapi sampai sekarang ini masih padat cara beliau. Nanti insya Allah Pak Arsad kita bicara tentang tema ekonomi di Zoom kita. Siap Buya. Nuhun. Nah. Masih boleh 2 menit lagi, Buya? Boleh. Dari Yufiani ini di kolom chat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Siapa dan kapan diciptakan irama? Nah, irama dalam Al-Quran seperti Bayati, Syabah, Hijaz, dan lain-lain. Silakan Ustadz. Ya, bismillah. Jadi irama itu
perlu pembahasan khusus. Ya, kalau saya pribadi tidak pakar di situ, jadi saya belum tahu. Tapi memang terkait dengan sejarah Al-Quran tentang dialek itu ada. Terus juga irama itu sekarang aja kita lihat imam-imam Masjidil Haram walaupun sama-sama menggunakan qiraah Hafs bin Asim, tapi Syekh Misari Rashid punya perbedaan cara baca dengan Syekh Sudes kan kayak gitu. Nah, itu mungkin ada unsur personalnya juga. Nah, ada murid-muridnya yang bisa meniru itu secara penuh, ada murid-muridnya yang bisa menirunya setengahnya dan seterusnya. Itu kan juga ada unsur antropologinya. Nah, bagaimana manusia itu berkreasi dengan apa yang dimilikinya, kemampuan yang sudah dibawa dari dirinya. Ada unsur sejarah tentang bagaimana masyarakat yang ada di sekitarnya juga kan kayak gitu. Ada masyarakat yang sekitarnya itu lembut-lembut, kayak orang Sunda pasti dia ketika berbicara juga akan lembut. Nah, semacam itu ya Pak ya. Oke, gimana? Namanya irama lembuti jadinya kan. Baik. Nah, tadi sebutkan juga terpengaruh oleh suara personal masing-masing orang ya. Ya. Saya lihat sudah 7.30. Masih ada waktu, Bu Rizal? Satu lagi Bu Sispa sudah angkat tangan tuh, Prof. Bu Sispa, cuma satu soal saja, satu pertanyaan. Silakan, Bu. Silakan Bu Sispa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Dede mau tanya yang soal dialek. Soal dialek tadi ini kebetulan lagi ngebuka juga yang tadi Ustadz Dede bilang yang tak manuna yang di surat Hud ayat 11 sama yang Bismillahi majreha yang ada di surat Hud ayat 41 ya. Itu bagaimana orang tahu bahwa itu membacanya harus majreha bukan majroha. Sama bagaimana orang tahu itu bacanya tak manuna itu mulutnya monyong tanpa disuarakan. Itu bagaimana Ustaz Dede? Kebetulan ini saya pakai mushaf yang biasa, ada tulisan kalau yang di tak manuna itu ada tulisannya kayaknya ismam gitu ya. Terus yang di majro tulisannya majro itu ada tulisan kayak imla atau apa gitu. Mohon penjelasannya Mas Dede. Ya. Silakan. Sepertinya Ustadz Dede ini diganggu oleh Ustadz calon Ustadz nih, ada 2 orang terlihat. Iya, karena udah pagi. Iya itu Ustadz cantik kan, Ustazah cantik. Ya, Bismillah ya. Jadi ini jawabannya kita itu kalau misalnya belum tahu dan kita bacanya biasa-biasa aja, ya nggak berdosa Ibu. Tapi kalau kita udah belajar dan kita tahu dan kita mengamalkan, itu pahalanya lebih banyak. Nah, itu ya. Jadi simpelnya gitu aja. Karena apa? Ketika kita mau baca Quran, kita terbata-bata aja, itu sudah dapat 2 pahala. Bacanya itu 1, terbata-batanya berusaha untuk bisa itu 1. Sehingga kalau misalnya kita itu waktu baca latak mana itu belum paham tentang masalah ismam, ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita pengen cari tahu dan kita itu belajar ngaji dengan seorang guru seperti apa cara bacanya, maka kita akan mendapatkan pahala lebih, pahala menuntut ilmunya. Jadi ongkos yang kita pakai untuk kita itu berangkat ke tempat itu dapat pahala sebagai pahala sedekah. Ya, kalau seandainya ada SPP-nya nanti itu ada sebuah sedekah juga Ibu, yang di jalan Allah kan kita memberikan SPP kepada yayasan yang mengadakan itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pahala yang kita dapatkan itu akan kumulatif ya, bertambah terus ketika perjuangannya itu lebih besar daripada yang kita bayangkan. Sehingga semua yang kita lakukan dari usaha itu Allah akan jadikan pahala kita sehingga bisa menjadi pemberat kita semoga nanti di hari kiamat untuk masuk ke surganya. Amin ya robbal alamin. Jadi itu Bu, sering-sering tahsin Quran, insya Allah juga nanti gurunya akan mengarahkan kalau ketemu ayat-ayat seperti itu. Ya, makasih. Baik, barangkali cukup Bu Sispayani ya. Cukup, makasih. Cukup, karena waktu juga. Saya kembalikan ke Bu Rizal dulu, silakan Bu ya. Baik, Prof. Silakan Bunda.
Ustadz Dede, terima kasih banyak atas pencerahannya. Mungkin masalah tentang Al-Quran itu bisa lagi kita, mungkin cara pemberian harkat dan segala macam, ada topik sendiri ya. Atau irama tadi mungkin topik sendiri. Insya Allah nanti Ustadz Dede bisa memberikan dalam waktu berikutnya ya. Atau juga tentang hadis, juga bisa nanti bagaimana historisnya hadis itu, kapan tuh hadis itu sahih, kapan hadis itu dhaif dan sebagainya ya. Kita mungkin 3 bulan ke depan nanti dia kita akan lagi. Untuk itu kami memberikan penghargaan kepada Ustadz Dede yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pencerahan kepada kita proses kodifikasi Al-Quran sejak era Nabi Muhammad SAW hingga Khalifah Utsman bin Affan. Dan ini materi ini sangat penting sekali dan itulah materi ini kenapa kita angkat karena dulu kita pernah diskusi dengan beberapa pihak termasuk agama tetangga bagaimana kita siapa sih kitab yang asli itu. Nah, kita memberikan beberapa kriteria. Insya Allah setelah saya lihat penampilan Ustadz Dede tadi, semua kriteria yang kita minta itu ada dari Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa Ustadz Dede ya? Semoga bermanfaat dan dapat pahala. Dan diketahui juga Ustadz Dede ini adalah guru saya di materi asal. Dan memberikan jawaban-jawaban apabila ada kata-kata yang tidak saya tahu, maka saya bertanya kepada beliau. Apabila beliau tidak tahu, maka beliau bertanya pun kepada gurunya. Terima kasih Ustadz Dede. Berikutnya mesti belajar. Ya. Penghargaan kepada Prof. Khairil Anwar yang selalu kami nantikan kehadirannya di Sabtu pagi ini. Tanpa Prof, kayaknya kita punya mulai tanpa garam. Jadi dengan kehadiran Prof, insya Allah suasana kita pagi ini tetap bersemarak. Syukur Prof, semoga Prof selalu menemani kami di Sabtu pagi ini, Prof. Insya Allah, terima kasih. Dan berikutnya Kebu Nureli MC. Terima kasih banyak atas pembacaan surat suci ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman. Semoga bacaan ini membawa kita nanti ke surganya Allah. Terima kasih Bu Nureli Nangce ya. Oke, baik Prof. Itu tadi rangkaian acara. Ya Bu ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Baiklah, barangkali sudah waktunya kita akan menutup acara kita hari ini. Mari kita baca bersama-sama doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.